Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian total hanya milik Allah, yang dengan kuasanya, dengan kehendaknya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Karena di antara kita mungkin ada yang sedang sakit, ada yang tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan karena berhalangan, dan ada yang mungkin sudah mendahului kita, tidak bersama kita lagi. Nah, nikmat Allah yang hari ini kita rasakan, mari kita pergunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan. Berbicara tentang Ramadan adalah berbicara tentang waktu, di mana waktu Ramadan ini adalah waktu yang sangat berharga sekali. Ibaratnya batu, ada batu biasa, ada batu aki, ada batu permata. Nah, Ramadan ini adalah batu permatanya, yang kalau orang yang cerdas itu, jika melihat batu permata itu, dia akan berusaha untuk mengambilnya. Tetapi amatlah disayangkan bagi orang yang tidak menyadari adanya batu permata di hadapannya, sehingga dia menyia-nyiakannya. Baik, bulan Ramadan. Sebelum kita membahas tentang keutamaan Ramadan, ada baiknya kita membahas tentang apa sih sebenarnya makna Ramadan itu. Nah, Ramadan berasal dari kata Ramdo, yang artinya panas terus menerus, panas kemudian membakar, sehingga bulan Ramadan ini diistilahkan dengan pembakaran. Apa yang dibakar? Yaitu dosa-dosa kita. Maka beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan ini, karena disinilah kesempatan kepada kita untuk membakar dosa-dosa kita yang banyak, untuk dibakar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang dosa, pasti setiap orang memiliki dosa, hanya saja kadarnya berbeda. Dan yang mengetahui banyaknya dosa itu adalah kita sendiri. Tidak usah melihat dosa orang lain, dosa kita sendiri pasti sangat banyak. Dari dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, apalagi dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, apalagi. Nah, dengan begitu banyaknya dosa kita, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membakar, menghanguskan dosa-dosa yang kita miliki. Sungguh Maha Pengasih, sungguh Maha Penyayangnya Allah kepada kita, yang hari ini masih diberikan yang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membakar dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah, jadi Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa-dosa. Nah, pada buku yang lain juga disebutkan Ramadan itu berasal dari kata Romadiu. Romadiu itu artinya hujan. Sebagaimana hujan membasahi bumi, membersihkan debu-debunya, maka Ramadan itu juga seperti itu, membersihkan dosa-dosa kita. Nah, itulah pengertian sekilas tentang Ramadan. Nah, mari kita bahas tentang keutamaan Ramadan. Sebenarnya membahas keutamaan Ramadan itu juga sebenarnya tidak akan sebentar. Banyak keutamaan Ramadan itu, akan tetapi kali ini kita akan membahas beberapa hal keutamaan Ramadan itu. Nah, yang pertama, keutamaan Ramadan yang pertama adalah Ramadan itu memiliki kemuliaan, keagungan, sehingga disebut dengan Syahrul Azim. Syahrul Azim. Allah bahkan menyematkan azim asma'nya kepada Ramadan ini. Allah berikan keagungan kepadanya, Allah berikan kemuliaan kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan itu adalah Allah berikan keberkahan di dalamnya, sehingga disebut dengan Syahrul Mubarak.
Keberkahan apa? Keberkahan dilipat gandakannya amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, amalan kita ada 2 syarat agar bisa diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Benar-benar kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Benar-benar melaksanakan sesuatu itu lillahi ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan hal keduniawian. Jangan sampai. Berhati-hati terhadap niat, karena kalau kita meniatkan sesuatu untuk mendapatkan keduniawian, Allah akan berikan hal keduniawian itu, tapi kita tidak mendapatkan ke akhirat. Misalnya begini, kita bersedekah agar dilipat ganda, agar kita mendapatkan harta yang berlipat ganda, karena memang orang yang bersedekah itu akan mendapatkan apa yang dia berikan, bahkan bertambah gitu. Nah, ketika kita bersedekah, kita meniatkan agar harta kita bertambah, maka Allah akan berikan harta yang bertambah itu, tapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa lagi nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah terhadap niat. Yang pertama, agar ibadah kita itu tadi diterima, pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, syarat agar diterimanya ibadah, kita melaksanakannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, jadi ibadah kita di luar Ramadan yang sifatnya sunnah, ketika kita melaksanakannya di bulan puasa, maka derajatnya akan naik. Artinya pahalanya akan berlipat ganda. Gitu. Jadi ini sebagai motivasi kepada kita untuk memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan bertambah kepada kita. Gitu. Nah, yang ketiga, keutamaan Ramadan, bahwa di Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa. Mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, di mana puasa ini diwajibkan kepada orang yang beragama Islam, yang sudah balik, yang sudah dewasa, sehat gitu, tidak ada halangannya, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dan benar-benar sehat gitu. Nah, kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bulan Ramadan ini di mana di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an, sehingga disebut dengan syahrun nuzulil Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah, di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an pertama kali diturunkan, sehingga di bulan ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, yang kalau sebelum Ramadan kita hanya membacanya hanya 20 ayat, usahakan di bulan Ramadan ini minimal 40 ayat. Dan bahkan sebenarnya lebih bagus itu di bulan Ramadan ini minimal kita sekali khotom. Jadi Rasulullah adalah seorang yang maksum, seorang yang sudah dijamin masa depannya nanti di akhirat bagaimana. Masa depannya yaitu surga. Rasulullah itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali minimal. Nah, bagaimana dengan kita yang masa depannya saja belum tahu bagaimana? Nah, ini adalah sebagai motivasi kepada kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, minimal sekali khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Gitu. Jadi tipsnya agar kita bisa khatam Al-Quran sekali sebulan, 1 juz bisa 1 hari, 2 lembar setelah sholat fardu kita baca 2 lembar, nanti subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya itu masing-masing 2 lembar, sehingga 1 hari itu kurang lebih 10 lembar kita sudah selesaikan.
sehingga dalam satu bulan itu kita sudah menamatkan sekali khotam gitu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya adalah Syahrul Musawwah, bulan santunan. Nah, bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan santunan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Bahkan di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu zakat fitrah gitu, untuk membersihkan diri kita. Nah, memang di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk bersedekah, memperbanyak sedekah gitu. Kalau bisa setiap hari kita bersedekah, nilai pahala yang akan kita dapatkan akan dilipat gandakan gitu. Nah, yang berikutnya keutamaan bulan Ramadan adalah Syahrul Sabar, bulan kesabaran. Bulan kesabaran, pasti ketika disebutkan bulan Ramadan, bulan kesabaran, kita akan merenung bahwa memang benar-benar kesabaran kita akan diuji di bulan Ramadan ini. Kita akan diuji kesabarannya untuk menahan lapar dan haus. Kita akan diuji untuk bersabar ketika ada yang kita tidak sukai, agar kita bersabar. Kemudian bagaimana kita bersabar dalam ketaatan. Jadi sabar itu ada jenis-jenisnya, sabar ketika musibah, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat gitu. Nah, di bulan inilah kita melatih diri kita untuk sabar, sehingga nanti selepas Ramadan kita sudah terbiasa dengan kesabaran gitu. Para sahabat menamakan bulan Ramadan itu adalah sebagai madrasah, sebagai satu sekolah yang mana nantinya akan ada alumni Ramadan. Maka kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kita nanti akan menjadi alumni Ramadan yang sukses. Alumni Ramadan yang sukses itu akan membawa kebaikan-kebaikan di 11 bulan berikutnya gitu. Mudah-mudahan kajian ini akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendatangkan manfaat buat kita, mengingatkan kembali kepada kita agar memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin, karena akan celaka bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu Ramadan ini adalah satu waktu yang benar-benar berharga sekali diberikan oleh Allah kepada kita untuk membersihkan hati kita, untuk mengangkat derajat kita sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Afwan minkum, mungkin itu saja yang kali ini bisa disampaikan mengenai keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bahas tentang tema yang lain yang berkaitan dengan Ramadan, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.